Alaska adalah tempat ajaib di ujung benua Amerika Utara yang mempesona dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Alaska memikat hati dengan pemandangan gunung-gunung yang menjulang tinggi, gletser raksasa yang membeku dalam kemegahan mereka dengan hutan-hutan yang lebat dan luas. Dengan iklim yang ekstrim dan kecantikan alam yang tak tertandingi, Alaska adalah surga bagi para penjelajah dan pencinta alam. Orang pertama yang menjajaki Alaska terjadi sekitar 15.000 tahun yang lalu saat zaman es. Pada saat itu, jembatan daratan yang membeku yang dikenal sebagai Beringia, menghubungkan Siberia hingga Alaska Timur, dan para migran mengikuti kawanan hewan melintasinya. Orang-orang ini terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok tetap tinggal di Beringia, sementara kelompok lainnya bermigrasi ke Amerika Utara dan Amerika Selatan. Kelompok kedua ini dianggap sebagai leluhur semua suku asli di Amerika. Permukiman permanen pertama di Alaska ini berasal dari sekitar 4.000 tahun yang lalu. Sebagian suku pribumi yang tinggal di pesisir, hidup dengan berburu mamalia laut seperti ikan paus, dan mereka yang tinggal di pedalaman berburu mamalia darat seperti rusa karibu. Orang Rusia pertama kali berinteraksi dengan suku asli Alaska terjadi pada pertengahan abad ke-18. Sejak saat itu budaya Rusia mulai mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari, terutama yang tinggal di dekat Kepulauan Aleutian. Mereka dijadikan pekerja untuk berburu berang-berang dan anjing laut yang jumlahnya sangat banyak saat itu. Hewan tersebut diambil bulunya untuk dijadikan mantel. Banyak di antaranya kemudian menjadi penganut gereja Ortodoks Rusia. Sejumlah besar suku asli Alaska menikahi orang Rusia. Keturunan mereka disebut Creole Alaska, istilah yang dipinjam dari bahasa Perancis yang menggambarkan orang keturunan campuran suku asli Alaska dan Rusia. Dengan kedatangan para pemukim Amerika dan penyakit yang mereka bawa pada abad ke-20, jumlah penduduk suku asli mulai menurun. Namun, saat ini, Alaska masih memiliki populasi Indian Amerika dan penduduk asli Alaska terbanyak dari semua negara bagian di Amerika Serikat. Pada tahun 1735, penjelajah Rusia, Mikhail Gvozdev, memetakan Alaska dan pantai Amerika Utara. Berikutnya tahun 1741, penjelajah berkebangsaan Denmark, Vitus Jonassen Bering, yang bekerja untuk Kaisar Rusia, Peter yang Agung, melakukan pelayaran antara Rusia dan Amerika Utara. Selama beberapa dekade berikutnya, para penjelajah perorangan melakukan perburuan secara musiman di Alaska untuk mendapatkan bulu hewan. Pada tahun 1784, Grigory Shelihov mendirikan permukiman Rusia pertama di Pulau Kodiak tahun 1784. Namun ia meninggal sebelum mewujudkan impiannya mendirikan pusat perdagangan bulu. Pada tahun 1794, Catherine yang Agung mengirimkan biarawan Ortodoks Rusia pertama, Ivan Veniaminov ke Pulau Kodiak dan mendirikan komunitas Ortodoks Rusia di Alaska. Bisnis perdagangan bulu di Alaska mulai berkembang ketika Kaisar Rusia, Paul pertama, mendirikan perusahaan Rusia pada tahun 1799. Perusahaan ini melakukan bisnis perdagangan bulu di Alaska dan menjualnya kepada Cina. Salah satu pendirinya, Nikolai Rezanov, membantu koloni Alaska mengembangkan bisnis ini dengan melakukan perdagangan dengan Spanyol di California. Setelah penjelajah Inggris James Cook berlayar mengelilingi Alaska pada tahun 1778, para pedagang bulu Inggris dan Amerika ikut ambil bagian di Alaska. Hal ini mengusik monopoli Rusia yang memaksa mereka membuat perjanjian perdagangan dengan pesaingnya. Perburuan yang tak terkendali tersebut mengakibatkan beberapa spesies nyaris punah. Rusia menguasai sebagian besar wilayah Alaska dari akhir abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19.
Setelah mengalami kekalahan dalam Perang Crimea dari Inggris pada tahun 1856, pemerintah Rusia tidak ingin menyerahkan Alaska kepada Inggris, yang ingin menambah wilayah mereka di Amerika Utara. Sebaliknya, Rusia menawarkan Alaska kepada Amerika Serikat. Amerika awalnya ragu-ragu untuk membeli Alaska karena kondisi setelah Perang Saudara. Namun Menteri Luar Negeri saat itu, William Seward akhirnya memutuskan untuk membeli wilayah tersebut tahun 1867. Seward membeli Alaska dengan harga 7,2 juta dolar. Akibatnya Seward dihujat karena dianggap melakukan pembelian tak berguna. Hampir 100 tahun setelah wilayah itu dibeli, Presiden Dwight Eisenhower menandatangani deklarasi yang menyatakan Alaska sebagai negara bagian ke-49 pada tanggal 3 Januari 1959. Pada tahun 1872, 5 tahun setelah pembelian Alaska, emas ditemukan wilayah itu. Tak lama kemudian emas juga ditemukan di tempat lain, yang menyebabkan lebih dari 100.000 orang berbondong-bondong ke Alaska. Para penambang emas ini membentuk lebih dari 50 kamp pertambangan dalam satu dekade, yang di kemudian hari menjadi cikal bakal kota-kota di Alaska. Selama demam emas Alaska, usaha di luar pertambangan juga menjamur, seperti usaha penginapan, restoran, toko kebutuhan harian, dan lain sebagainya. Beberapa mendirikan sekolah, hotel, bank, perusahaan telepon, yang membuat perekonomian menjadi hidup. Selain pertambangan emas, industri perikanan dan konservasi juga menjadi industri utama di Alaska. Pada awal abad ke-20, Alaska menghasilkan setengah dari kebutuhan ikan tuna dunia. Ketika jalur kereta api Alaska dibangun antara tahun 1915 sampai dengan 1923, dengan Anchorage sebagai pusatnya, pekerja dan pedagang baru bermigrasi ke wilayah tersebut. Instalasi pangkalan militer dan industri pertahanan di Alaska selama Perang Dunia Kedua, ikut mempengaruhi ekonomi lokal. Baru saat minyak bumi ditemukan pada tahun 1968, sejumlah orang baru bermigrasi ke Alaska. Sebagian besar dari mereka adalah orang kulit putih Amerika. Dan mulai tahun 1980-an, populasi Alaska menjadi lebih beragam dengan kedatangan orang Filipina dan orang Kepulauan Pasifik. Saat ini, perkembangan teknologi dan aksesibilitas yang semakin baik, membuka pintu bagi wisatawan yang ingin menjelajahi keindahan Alaska. Sementara komunitas lokal berjuang untuk menjaga keunikan budaya mereka dalam dunia yang terus berubah. Alaska menawarkan pengalaman luar biasa bagi mereka yang siap menghadapi tantangan alam, dan memahami pentingnya menjaga kelestarian dan budaya yang menjadikannya begitu istimewa.